Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang eh, memilih investasi. Sebagaimana kita ketahui, suku bunga mau turun. Bunga Indonesia mau turun, bunga Amerika juga mau turun. Nah, dalam kondisi seperti ini, mending beli obligasi pemerintah yang FR langsung atau membeli lewat reksadana pendapatan tetap. Secara teori, ketika suku bunga turun, maka harga obligasi akan naik. Itu teorinya. Prakteknya, selain obligasi, ada juga reksadana yang berinvestasi di obligasi, yaitu reksadana pendapatan tetap. Jadi, kita bisa beli obligasinya langsung, kita juga bisa percayakan kepada manajer investasi yang memilikan obligasinya. Nah, mana yang lebih baik? Supaya komprehensif, saya akan langsung memberikan perbandingan produk. Saya ambil contoh obligasi pemerintah FR86 yang kuponnya 5,5%, jatuh tempo April 2026. Kemudian FR87 kuponnya 6,5%, jatuh temponya Februari 2031. Semuanya saya ambil dari website Bank BCA. Kemudian tempat kerja saya ada Panin Gebiar Indonesia 2 yang juga dijual di Bank BCA. Nah, periode perbandingannya saya menggunakan 2 tahun terakhir, yaitu dari 23 Agustus 2022 ke 23 Agustus 2024 atau 2 tahun terakhir. Nah, yang pertama dari hasil investasi dulu. Jadi, anggap saja kita membeli di 23 Agustus 2022 menggunakan harga beli dari BCA. Jadi kalau Bapak Ibu ke websitenya BCA, itu ada data obligasi sekunder. Nah, kalau diklik serinya FR86, Anda klik data historis akan keluar grafik seperti ini. Nah, dia ada dua grafik, yaitu beli sama jual. Beli itu artinya harga yang investor keluarkan ketika membeli suatu obligasi dari Bank BCA. Kemudian sebaliknya kalau jual adalah kalau kita jual kembali ke Bank BCA. Nah, seperti kurs, harga beli pasti lebih tinggi daripada harga jual, gitu ya. Nah, kalau saya mau tahu hasilnya, berarti belinya pakai harga beli, nanti selesainya pakai harga jual. Nah, ini kolomnya agak banyak, mungkin saya bacakan aja. FR86 di 23 Agustus 22, harganya 98,3. Jadi anggap saya beli 100 juta rupiah, uang yang saya keluarkan 98.300.000. Nah, di 23 Agustus 24, 2 tahun kemudian, harga obligasinya 98,25. Jadi setelah 2 tahun ternyata turun gitu. Tapi turunnya cuma 50.000 sih. Nah, kemudian karena kuponnya 1 tahun 5,5%, selama 2 tahun saya menerima 2 kali 5,5 yaitu 11%. Nah, itu dikalikan dari 100 juta sehingga setara 100 juta. Sehingga kalau saya rekap, beli FR86 modalnya 98,3, kemudian jualnya 98,25. Nah, di obligasi kalau Bapak Ibu jual rugi, ya kalau jual untung kena capital gain tax 10%, jual rugi juga kena penghematan capital loss tax 10% juga. Sebesar maksimal kupon terakhir yang kita terima. Untuk kalau penghematan pajak gitu ya. Nah, kalau di sini kasusnya kan ruginya 50.000. Hemat 10% berarti hematnya 5.000 rupiah. Nah, kemudian kupon, tadi 2 tahun kan dapat 11 juta, berarti kena pajak final 10%, 1,1 juta. Jadi kupon yang kita terima dipotong 1,1 juta, dan khusus yang kupon terakhir, itu dipotong lagi pajaknya 5.000, karena ada capital loss di sana. Nah, untuk mengetahui hasil investasinya, berarti modal, yang nomor, nilai akhir 98,25, ditambah 3 penghematan pajak, kan karena penghematan pajak menambah nilainya. Ditambah 4 kupon yang kita terima, dikurangi pajak atas kupon. Jadilah 108 juta. Nah, jadi modalnya 98,3 menjadi 108 juta 155.000. Ini beli FR86 selama 2 tahun. Nah, dengan modal yang sama, kita beli Panin Gebiar Indonesia 2 dengan 98,3 juta, dia tidak ada pembagian kupon, karena kalau di reksadana ini direinvestasikan kembali,
itu 98,3 menjadi 110.780.000. Artinya beli Pandin Gebiar Indonesia 2 hasilnya lebih bagus dibandingkan beli FR86. Nah, tadi FR86 yang jatuh temponya agak pendek gitu ya. Kali ini saya menggunakan FR87 yang kalau Bapak Ibu ingat di sini saya bahas tadi, 87 itu dia jatuh temponya lebih panjang, 2031. Nah, sekarang kan 2024. Kalau ke 2031 7 tahun. Tapi kalau ini dibeli 2 tahun yang lalu, obligasi ini umurnya 9 tahun. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau untuk FR87 juga pakai cara yang sama persis dengan tadi. Modalnya menggunakan harga beli BCA itu di 97,3, jualnya di 99,05. Jadi kalau tadi capital loss, yang ini capital gain, ada kenaikan harga. Nah, kenaikan harganya adalah 1.750.000. Atas kenaikan ini, Bapak Ibu harus bayar pajak final 10%, sehingga setara 175.000. Kuponnya tadi 6,5% karena jatuh temponya lebih panjang, sehingga kita dapat 6,5 kali 2, 13% dari nominal 100 juta, bukan dari modal Bapak Ibu ya. Dapat 13 juta, pajak atas kapital atas kupon 10%, 1,3 juta. Nah, sehingga hasil investasi itu adalah nilai akhir 99,505 dikurangi pajak final capital gain karena kita bayar pajak atas capital gain tersebut 175.000. Kemudian ditambah kupon 13 juta karena kita terima uangnya, dan kemudian dikurangi lagi pajak atas kuponnya itu 1,3 juta. Sehingga dengan modal 97.300.000 itu menjadi 110.575.000. Nah, kalau kita beli Panin Gebiar Indonesia 2 dengan 97.300 di 23 Agustus 2024 nilainya 109.600.000. Nah, jadi kira-kira 1 juta di bawah beli FR87 langsung. Nah, jadi kalau begitu bisa saya simpulkan yang namanya beli reksadana dibandingkan membeli obligasi langsung tergantung reksadananya apa dengan obligasi pemerintahnya yang mana. Kalau pas kamu belinya yang tadi contoh 86 di mana menggunakan periode kebetulan Agustus-Agustus 2 tahun terakhir, bagusan Gebiar, reksadana Panin Gebiar. Tapi kalau kamu bandingkannya dengan 87 yang jatuh temponya lebih panjang, bagusan FR87. Nah, jadi eh, kalau orang mengatakan, oh beli obligasi lebih untung daripada beli lewat reksadana, belum tentu seri yang mana dulu. Tapi tidak juga bisa kita klaim beli reksadana pendapatan tetap lebih baik daripada beli obligasi. Berapa lama perbandingannya gitu. Nah, jadi di sini kita tidak bisa menjustify mana yang lebih baik karena tergantung serinya, tergantung nama obligasi reksadananya, tergantung juga periode perbandingannya. Ya. Yang tadi dari sisi hasil investasi atau return. Kali ini dari resiko. Nah, saya pakai website BCA juga. Bapak Ibu ketik aja eh, BCA Pandin Gebiar Indonesia 2. Itu nanti masuk ke reksadananya, salah satunya ini. Eh, Nah, ini grafiknya. Sebagaimana reksadana pada umumnya, ada stagnannya, ada rally-nya, ada jatuhnya lagi, ada rally lagi. Ya, yang terakhir ini lagi rally. Ya, memang namanya reksadana begitu. Mau reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, itu pasti ada karakteristik naik turunnya harga. Cuma memang kalau pendapatan tetap, dia lebih stabil, karena memang badannya pokoknya bisa naik turun, tapi setiap hari dia dapat bunga dari kupon dan itu menambah NAB-nya. Walaupun pembayarannya 3 atau 6 bulan sekali. Nah, jadi karakteristik reksadana seperti ini. Ada volatility gitu ya. Contoh di sini 2.500-an pernah jatuh ke 2.400-an, pernah naik ke 2.800, 2.800 turun lagi ke 2.600-an gitu. Nah, jadi ini adalah em, eh, resiko, risk daripada reksadana. Nah, kalau beli FR ada risk nggak? Ada juga Bapak Ibu. Nih, saya pakai contoh FR87 yang kinerjanya lebih bagus daripada Gebiar ya selama 2 tahun.
Kalau saya perbesar, ya Anda bisa pilih FR87 di BCA, ada harga beli, ada harga jual. Itu harganya pernah dari 102 jatuh ke 92. Berapa lama? 6 bulan. Ya. Jadi kalau Anda beli obligasi FR langsung, itu bisa turun 10% dalam 6 bulan. Terus naik lagi 10% dalam 6 bulan ke depan, turun lagi eh, hampir 10% dalam waktu 2-3 bulan. Jadi volatility daripada obligasi nggak kalah sama yang namanya reksadana. Bahkan kalau kamu beli yang jangkanya 20-30 tahun, yang terpanjang baru-baru ini 40 tahun, itu volatility-nya lebih lebih gila lagi. Dan kalau misalnya beli obligasi yang dolar, yang Indon, harga 130, 120, dan 90 itu bukan bukan skenario yang tidak mungkin. Nah, jadi kalau kita berbicara dari sisi resiko, itu ya antara reksadana dengan obligasi sama aja. Ya, jadi orang katakan, iya kan kalau beli obligasi sampai jatuh tempo itu pasti 100. Betul. Apalagi obligasi pemerintah. Pertanyaannya kamu bisa nunggu 10 tahun, 7 tahun nggak? Orang-orang yang bilangnya bisa nunggu segitu lama, begitu dikasih 3 bulan turun 10% langsung otaknya berubah. Ya nggak semua sih. Cuma saya pernah ketemu beberapa orang yang setelah lihat harganya turun 10% dalam sekian bulan, dia shock gitu. Apalagi yang hobinya cek saldo tiap hari. Nah, semakin panjang jatuh tempo obligasi, volatility-nya juga semakin tinggi. Jadi kalau dari sisi return, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah karena tergantung waktu, seri, dan sebagainya. Kalau dari sisi resiko ternyata sama juga Bapak Ibu. Ya, jadi kalau dikatakan, oh obligasi lebih aman volatility-nya, yang mana dulu nih? Yang 1-2 tahun, iya sudah mau jatuh tempo. Coba beli yang 7 tahun, yang 10 tahun. Belum tentu. Siap nggak obligasinya turun 8% dalam 6 bulan? Itu sesuatu yang orang mungkin tidak mengerti ketika dia membeli obligasi pertama kali. Ya. Nah, ini karena panjang saya bahas jadi 2 pos ya. Nah, sambungannya di sini. Nah, ya tadi sudah dari return, risk, kali ini dari administrasi perpajakan. Mau obligasi, mau negara, korporasi, reksadana, apapun jenisnya, itu semua adalah harta dan harus dilaporkan dalam SPT. Ya, cara lapornya ya di harta semua. Kalau obligasi, saya lupa kodenya berapa ya. Mungkin 031 kalau nggak salah obligasi negara. Eh, Kalau reksadana 036. Ya. Nah, yang berbeda itu adalah cara melaporkan penghasilannya. Kenapa? Karena ya harta cuma beda kode aja. Kalau penghasilan beda total. Obligasi itu objek pajak penghasilan yang bersifat final. Kalau reksadana bukan objek pajak. Jadi waktu Bapak Ibu isi SPT, baik yang online maupun yang kertas gitu ya, di bagian penghasilan dikenakan pajak final, itu isinya nomor 1, bunga deposito, tabungan, diskonto SBI, surat berharga negara. Ya, cara ngisinya misalnya begini, ada obligasi Anda beli 100 juta, kuponnya 6,5%. Eh, Kan setahun kita terima 6,5%, 6.500.000. Kemudian dipotong pajak 10%, 650.000. Ini dibagi dua karena baginya 6 bulan sekali. Nah, eh, maka di kolom ini dasar pengenaan pajak atau penghasilan bruto 6.500.000, PPh terhutangnya 650.000. Ya. Meskipun untuk satu seri kamu akan dapat 2 bukti potong pajak gitu ya. Eh, dan satu hal lagi yang agak sulit Bapak Ibu adalah eh, kan pajaknya nggak cuma atas kupon. Kalau kamu pernah beli dan kamu jual untung, maka ada capital gain tax. Kalau kamu beli, kamu jual rugi, ada penghematan pajak. Itu harus dijumlahin semua. Nanti ditambahkan dengan dasar pengenaan pajak bruto tadi dan PPh terutang tadi. Jadi contoh misalnya kamu terima kupon 6.500.000. Terus kamu beli dan kamu jual untung lagi 3 juta. Nah, itu ya berarti pajak penghasilan brutonya 6,5 juta tambah 3 juta. Kemudian pajaknya 10% dari itu. Bisa nggak Pak kita cek dari mutasi? Susah. Kenapa? Karena kamu terima mutasinya itu sudah yang dipotong pajak. Jadi kamu harus menghitung ke atas. Misalnya kamu terima 5 juta.
Berarti aslinya sekitar 5.500.000. Kamu harus bagi 5 juta itu dengan 0,9 baru dapat yang pajak penghasilan bruto. Nah, kemudian yang repotnya lagi Bapak Ibu adalah kalau misalkan kamu punya deposito, ya, kamu beli SBI, ya, eh, itu bunga depositonya juga dijumlahkan. Jadi sebelum kita mengisi ke kolom yang ini, Bapak Ibu, itu kamu harus tulis di kertas dulu di samping gitu ya. Pendapatan kupon obligasi FR ini, FR itu, bunga deposito, capital gain-nya, capital loss-nya, yang realize ya. Jumlahin semua, baru isi di dasar pengenaan pajak bruto, PPh terhutangnya. Yang Anda terima sudah final, nggak ada yang tidak ada kewajiban harus bayar lagi. Cuman ya kalau mau catatnya yaitu harus lihat netnya berapa, grossnya berapa dan catatkan. Kalau misalnya Anda beli obligasi pemerintah dan beli obligasi corporate, itu dipisahkan lagi. Kenapa? Karena kalau corporate itu masuk yang nomor dua, bunga atau diskonto obligasi. Ya. P2P gimana, Pak? P2P bukan obligasi. Jadi dia kena pajak yang progresif. Jadi bunga obligasi negara, bunga obligasi korporasi atau MTN, sama bunga P2P di dalam pajak itu tiga kolom yang berbeda. Hmm, Kalau Anda punya admin pajak, ya dia kumpulkan apa berkas-berkasnya. Ya kalau nggak ada, Anda minta ke banknya tiap tahun gitu, bukti potongnya. Enakan sih dikirim setahun sekali, tapi ada juga yang dia kirimnya per lembar. Waduh, akhirnya sudah nggak ketemu ada di mana. Nah, jadi kalau Anda beli obligasi dan nominalnya besar, pastikan administrasi Anda juga baik. Seperti itu. Nah, kalau reksadana pendapatan tetap lebih sederhana, Bapak Ibu. Reksadana pendapatan tetap itu eh, kita bisa dapat keuntungan dari capital gain. Saya beli 100 juta, jual 105 juta, untung 5 juta. Atau saya dapat yang namanya bagi hasil. Nah, kalau Panin Kerja Indonesia 2 kebetulan dia bukan reksadana yang ada fitur bagi hasil. Tapi di Panin ada namanya Panin Dana Pendapatan Berkala. Nah, kalau obligasi negara setahun bagi kupon dua kali, eh, Panin Pendapatan Berkala itu sebulan sekali, jadi setahun 12 kali. Nah, misalnya saya invest 100 juta, dapat bagi hasil 4 juta gitu. Maka 4 jutanya itu atau berapapun itu, contoh beli 100, jual 108 juta, untung 8 juta, kita masuk di penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, di penghasilan tidak termasuk objek pajak lainnya. Kalau yang baru sih sudah ada A, B, C. Pilihnya pokoknya yang lainnya. Ya, dimasukin 8 juta. Bagaimana Pak kalau saya misalnya beli 100 juta, kemarin panik saya jual rugi 98 juta. Berarti yang nggak ada untung, ya dikosongkan aja. Jadi penghasilan di sini adalah keuntungannya. Ya. Eh, nah, tapi memang tetap Anda harus minta atau punya catatan sendiri. Kemarin beli jual berapa? Terus kalau beli pernah dapat bagi hasil berapa? Seperti itu. Itu yang dari sisi administrasi perpajakan. Ya, kalau boleh saya simpulkan, menurut saya jauh lebih sederhana reksadana sih. Karena eh, untung ya masukin, kalau nggak untung ya udah gitu. Kalau di obligasi, kamu bisa aja rugi pokok, tapi kamu terima kupon. Nah, itu yang harus ada pencatatannya. Yang keempat, transparansi harga. Kalau ini saya langsung voting reksadana lebih bagus. Kenapa? Kalau mau beli reksadana ya, kan ada orang baru pertama kali nyoba 100.000. Ya, ada yang kalangan menengah mungkin dapat bonus gede, baru jual apa, masukin 100 juta. Bahkan kalau ketemunya yang korporasi, orang kaya, masuknya nggak tanggung-tanggung 100 miliar gitu. Nah, mau masuknya 100.000, 100 juta, 100 miliar, sepanjang dilakukan di hari yang sama, memenuhi ketentuan Itgun Fund dan incomplete application, artinya formulirnya lengkap atau secara elektronik lengkap, kemudian transfer juga uangnya sebelum jam 1 sampai di hari yang sama, maka semuanya akan dapat NAB yang sama. Tidak dibedakan antara yang masuk 100 miliar dengan 100.000. Obligasi enggak, Bapak Ibu. Tadi kita lihat aja website BCA. Ada harga beli, ada harga jual. Gitu kan. Kemudian beli jual ada selisihnya. Selisihnya juga nggak konsisten. Nggak kayak, oh ya fix 0,5%, 1%. Tergantung. Kadang-kadang bisa melebar, kadang-kadang bisa menyempit gitu. Kenapa? Karena kalau di bank, nggak cuma bank BCA ya, saya kira semua bank, mereka itu beli obligasi, jual ke Anda. Jadi bank juga mengambil posisi.
Kalau misalkan mungkin harga beli banknya terlalu tinggi, harga obligasi jatuh, ya mungkin ada faktor itu yang membuat mereka jual ke Anda harganya masih agak tinggi. Nah, itu eh, beberapa pertimbangan. Kemudian kalau di bank, itu juga dibedakan antara grosiran sama eceran. Ya, kalau kita beli sampai dengan 1-2 M, ya itu masih harga eceran gitu. Nah, kalau Anda belinya sudah 10 M, 15 M, 20 M, dan bahkan ratusan, itu biasanya bisa nego dan dapat harganya lebih baik. Ya, tapi negonya juga dengan orang, nggak bisa dengan mesin. Nah, jadi itu apa namanya? eh, Ya tergantung lah hubungan Anda dengan tenaga pemasarnya. Belum lagi harga obligasi yang sama, belum tentu sama di setiap bank. Ya, kalau di Bank Panin harganya segini, di Bank BCA harganya segini, di Maybank harganya segitu. Bisa nggak Pak kita arbitrage, Pak? Arbitrage itu misalnya, oh di BCA lebih murah daripada bank lain harga belinya, tapi kalau harga jualnya paling bagus di Bank Panin. Jadi saya beli di BCA, saya pindahin, saya jual ke Bank Panin. Secara teori eh, dan prosedur bisa, tapi prakteknya tidak gampang Bapak Ibu. Jangankan pindah obligasi, kita punya deposito mau tarik aja ditahan-tahan kalau sama orang bank. Ya, jadi eh, kadang-kadang yang namanya perpindahan aset antar bank itu ya kadang-kadang ya nggak selalu sih. Orang bank berusaha untuk menahan di banknya dia. Nah, itu seperti itu. Nah, faktor yang kelima, nominal investasi. Kalau ini juga reksadana lebih user friendly, lebih investor friendly. Minimumnya 100.000 dan angkanya boleh keriting. Bisa nggak Pak saya beli reksadananya 123 123? Boleh. Pak, saya nikahnya eh, tanggal 12 bulan 12 tahun 2022. Saya mau belinya 12 12 2022. Boleh, nggak masalah. Sepanjang di atas minimum investasi 100.000. Nah, kalau obligasi nggak bisa, tergantung banknya. Ada yang mulai dari 100 juta, ada yang mulai dari 10 juta, dan ada yang kelipatan dan sebagainya. Kalau reksadana tidak pakai model kelipatan. Yang penting di atas nilai minimum investasi. Nah, kemudian jumlah uang yang dikeluarkan. Ini sorry, kata uangnya hilang. Kalau kita beli reksadana sederhana Bapak Ibu. Beli reksadana 1 juta, ya keluar uang 1 juta. Kalau misalkan ada fee, kita tambahkan fee-nya. Misalnya fee-nya dibilang 1%. Ya udah 1% kali 1 juta 10.000, kita transfernya 1 juta 10.000. Kalau untuk obligasi, itu tergantung. Memang obligasi nggak ada fee, betul. Tapi tergantung kamu belinya pas tanggal bagi kupon apa tidak. Kalau misalnya obligasi bagi kupon 15 Januari, 15 Juli. Bapak Ibu belinya tanggal 15 Juli, tepat 15 Juli. Harganya 95. Ya 95 juta uang Anda keluarkan. Tapi kalau misalnya Anda belinya bukan di 15 Januari, bukan di 15 Juli, belinya misalnya di 15 Agustus, itu ada yang namanya accrue interest ya. Accrue interest itu muncul karena negara itu tidak mau tahu siapa pegang berapa lama. Pokoknya 15 Januari, 15 Juli dia akan bayar kuponnya. Nah, sementara ada orang yang belinya dari 15 Agustus. Sehingga pada saat Januari jatuh tempo dia cuma entitled untuk 5 bulan. Sementara negara bayarnya 6 bulan. Sehingga 1 bulan itu harus dikembalikan kepada pemegang obligasi sebelumnya. Nah, itu dalam pasar modal disebut dengan accrue interest dan kadang-kadang hitung angkanya keriting gitu karena sampai hitungan per hari. Belum kalau hitungan hari untuk obligasi negara pakai actual per actual, hitungan hari untuk obligasi korporasi pakai 30 per 360. Nah, itu satu satu ilmu lagi lah gitu. Nah, jadi jumlah uang yang dikeluarkan reksadana jauh lebih simpel. Nah, jadi kalau saya ringkas, hasil dan resiko, ya 50-50. Kadang reksadana lebih bagus, kadang obligasi lebih bagus. Tergantung serinya, jatuh temponya, waktunya. Dari sisi administrasi pajak, transparansi harga, nominal user friendly, sama jumlah uang yang dikeluarkan atau jumlah uang investasi, menurut saya reksadana lebih baik dibandingkan obligasi. Ya. Nah, eh, untuk nasabah institusi atau mungkin nasabah perorangan yang punya dana besar, yang fokusnya lebih ke risk and return, mungkin kamu boleh beli obligasi langsung kalau misalnya punya keyakinan, punya keahlian lah dalam membeli dan menerima resiko. Ya, mungkin Anda bisa dapatkan hasil lebih baik daripada reksadana.
Eh, Bisa juga beli reksadana, tergantung mana cocoknya gitu. Tapi kalau untuk masyarakat awam, menurut saya lebih baik di reksadana pendapatan tetap, karena lebih sederhana tadi. Tapi ya kalau mau beli efek langsung boleh juga, silakan. Kan sekarang juga tersedia. Nah, demikian sharing saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.